Halo rekan-rekan mahasiswa, selamat berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di Bisnis Kampus bersama Anggono Raras. Pada diskusi ini, saya mengambil tema Kampus Merdeka. Kampus Merdeka ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan kompetensi mahasiswa agar dalam seleksi di pasar kerja semakin mumpuni atau semakin mampu. Rekan-rekan mahasiswa, bahwa pemimpin transformasional itu merupakan pemimpin yang mampu bertindak secara tangkas. Sehingga kita tahu bahwa semakin hari terjadi di dalam sejarah revolusi industri itu berkembang dengan pesatnya. Kalau kita melihat pada abad ke-18 itu revolusi industri ke-1, yaitu mesin uap menggerakkan industri. Jadi industri tadi bergerak berdasarkan atau dikerjakan oleh mesin uap. Maka era abad 12 disebut mekanisasi. Kemudian revolusi industri kedua terjadi pada abad 19. Hal ini dibuktikan di mana tenaga listrik merubah industri. Yang tadinya mekanisasi menjadi elektrifikasi atau listrik, berdasarkan listrik. Kemudian muncul revolusi industri ketiga, yaitu pada abad ke-20 dengan diperlihatkan adanya teknologi informatika yang membuat komputasi dan komunikasi yang merubah dari elektrifikasi menjadi otomasi. Kemudian waktu berjalan terus, revolusi industri yang keempat muncul, yaitu pada abad ke-21 saat ini, di mana sistem cerdas memungkinkan konvergensi dunia digital dan fisik, yaitu gabungan antara internet, data, orang, dan pelayanan, yang mengubah otomasi menjadi otonomi, yaitu dengan munculnya robot. Pada saat ini sudah dibuat robot-robot yang bisa bekerja sendiri menggantikan tenaga manusia. Sebagian orang menganggap revolusi industri tadi merupakan gangguan. Apa yang menjadi alasan dari gangguan tersebut? Yaitu adanya pengaruh industri 4.0 tadi di Indonesia. Itu 23 juta pekerjaan, 23 jenis pekerjaan akan hilang pada tahun 2030. Pekerjaan jenis apa yang akan hilang? Yaitu pekerjaan jenis
repetisi atau pekerjaan yang berulang-ulang. Sebagai contoh, data entry, payroll officer, production worker, mesin operator, dan data collection. Jadi kalau melihat kondisi ini mengerikan juga. 23 jenis pekerjaan akan hilang pada 2030. Nah, kemudian mari kita lihat apakah benar. Ternyata perkembangan revolusi industri tadi dapat menghasilkan pengaruh positif bagi Indonesia, yaitu dengan munculnya peluang 27 sampai 46 juta jenis pekerjaan baru akan muncul. Dari jumlah tersebut ada 10 juta jenis pekerjaan yang belum pernah ada sebelumnya. Jadi jenis atau sektor pekerjaan apa saja yang memerlukan banyak tenaga manusia, yaitu sektor kesehatan. Jelas, kita sudah membuktikan. Kemudian konstruksi, manufaktur, dan retail. Nah, itu adalah pengaruh positif yang akan muncul dengan adanya Industri 4.0. Kemudian kita lihat, untuk menangani tersebut, maka perlu adanya kerjasama pentahelik. Kerjasama pentahelik tadi sudah kita pahami, kita maklumi, kerjasama antara 5 lembaga. Yang pertama, akademik. Akademik itu adalah perguruan tinggi. Kemudian investment partner. Investment partner itu berkepentingan terhadap commercial interest. Kemudian yang ketiga adalah government atau pemerintah terkait dengan regulasi, insentif, benefit, dan konsumen. Lembaga berikutnya adalah industri. Industri ini terkait dengan teknologi, produk, dan produser. Berikutnya adalah profesional asosiasi yang terkait dengan technical assistant, kompetensi, continuing edukasi. Jadi kita akan berjalan melalui satu kerjasama pentahelik. Kemudian untuk keberhasilan kampus Merdeka perlu dibangun satu ekosistem di mana saling menggandeng antara kerjasama pentahelik, pusat unggulan inovasi perguruan tinggi, sains dan teknopark yang akan menghasilkan pusat inkubasi bisnis. Di dalam menggandengkan semua peran yang ada, maka peran kampus Merdeka bagi para mahasiswa itu mempunyai satu kondisi sebelum
adanya kampus Merdeka, mahasiswa belajar di prodi yang sama. Mulai dari semester 1 sampai semester 8. Yaitu dengan total SKS-nya adalah 144 SKS. Bersisa daripada itu. Kemudian adanya kampus Merdeka merubah pola pikir mata kuliah yang diberikan. Jadi pada kampus Merdeka ini mahasiswa sudah mampu memiliki kompetensi prodi yang diikuti selama 5 semester, yaitu adanya 100 SKS. Nah, kemudian semester 6 mahasiswa diberikan belajar merdeka. Apa itu belajar merdeka? Belajar merdeka itu mahasiswa diberikan kebebasan untuk belajar di prodi yang lain. Jadi mahasiswa boleh memilih mata kuliah di prodi yang lain. Prodi yang lain masih tetap di dalam satu perguruan tinggi. Kemudian 2 semester di luar kampus. Di luar kampus ini artinya bisa di perguruan tinggi yang lain, bisa pula magang di perusahaan. Itu diberikan selama 2 semester. Nah, harapan daripada kegiatan ini adalah memperkaya kompetensi mahasiswa. Kemudian, kampus Merdeka melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara menyiapkan program. Sebagai contoh, UMKM Academy, kampus membangun desa, KKN tematik. KKN di sini adalah kuliah kerja nyata. Selain membuat program, maka kampus juga membuat target. Dari program yang sudah disiapkan, maka targetnya adalah UMKM, desa, dan jasa. Dari program dan target tadi tentunya akan menghasilkan luaran atau outcome berupa pemberdayaan UMKM atau empowered UMKM. Adanya ekoturism atau ekopariwisata. Dan adanya startup atau munculnya startup. Untuk memunculkan startup tadi, itu ada syaratnya. Yang pertama, ada founder atau pendiri, di mana founder tadi mampu mempromosikan dengan baik produknya. Sehingga produk tadi itu disukai oleh pelanggan. Apabila banyak pelanggan yang sukses atau yang suka, maka akan dilirik oleh investor untuk didanai.
Baik, rekan-rekan mahasiswa, diskusi kita tentang Kampus Merdeka mudah-mudahan bermanfaat bagi para mahasiswa dan bagi para orang-orang yang membutuhkan. Jangan lupa like, subscribe, dan notifikasi. Saksikan video berikutnya bersama Kampus Bisnis. Terima kasih.